Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan yang ke-8. Semuanya adalah atas ridho dan berkenannya. Saudara-saudara, untuk perkuliahan ke-8 ini kita masih berada pada bab 5 tentang demokrasi Indonesia. Kita akan menyampaikan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Perlu dipahami bersama bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia ini telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang berarti dari segi prosedural. Di antaranya adalah pemilu legislatif, pemilu presiden hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan yang paling penting dalam suasana damai. Check and balance di antara lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif terjaga dan juga berlangsung sangat dinamis. Kemudian kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya, yaitu Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, ini yang membuat perubahan yang sangat mendasar tentang demokrasi pada era reformasi ini. Perubahan-perubahan penting dan mendasar tersebut membangkitkan dan mendatangkan sejumlah harapan adanya peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan. Masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi mampu menangkap dan mengartikulasikan kepentingan publik jauh lebih baik dibanding masa sebelumnya, serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan yang sempit seperti memperhatikan kelompok dan atau golongan tertentu. Namun demikian, dalam realitasnya harapan-harapan tersebut belum terwujud secara optimal. Muncul keluhan bahwa sistem demokrasi yang sekarang berjalan belum banyak menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Partisipasi rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan nyaris seperti Orde Baru, sementara sirkulasi elit nasional tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar. Jadi pemerintahan setelah reformasi ini belum ada perubahan yang mendasar dalam pelaksanaannya pada awal reformasi. Gerakan separatisme sempat mencuat. Beberapa daerah mengajukan tuntutan sangat keras kepada pemerintah pusat dan Jakarta seringkali mengabaikan kepentingan pemerintah daerah. Ini karena pemerintah pusat ini dalam era yang baru sehingga belum bisa ditangani secara keseluruhan. Isu-isu sensitif dengan mengatasnamakan agama kembali meruyak
Hal lain yang cukup mengguncangkan adalah maraknya korupsi dan pada era reformasi. Jadi dengan banyaknya tuntutan yang keras ini bisa menimbulkan reformasi belum bisa dilaksanakan secara penuh. Hal lain seperti misalnya korupsi dan pada era reformasi, karena pada era Orde Baru ini dinilai banyak korupsi, tapi dengan reformasi ini juga korupsi juga semakin marak. Pertanyaan yang mengusik, benarkah langkah kita dalam proses demokrasi sekarang ini cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan yang tidak kunjung usai ini adalah dengan mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi. Ide demokrasi yang direncanakan atau diprogramkan oleh pendiri negara itu diantaranya adalah apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak sang pendiri negara. Negara saat membicarakan dasar-dasar bernegara waktu sidang di BPUPKI tahun 45, ini perlu dipelajari kembali. Para pendiri negara, kita umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi, bukan sistem pemerintahan yang lain. Tapi yang akan didirikan adalah dengan negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan atau kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi cita-cita atau demokrasi itu ada pada para the founding father bangsa. Ini menurut Susino. Menurut Muhammad Hatta, seorang tokoh pendiri, demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa secara langsung dan adanya rembuk desa. Itulah yang disebut demokrasi asli yang berasal dari Indonesia sendiri. Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu tentang diadakannya rapat, diperoleh permufakatan, kemudian gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan raja yang absolut. Jelas kalau raja absolut ini bukan demokrasi. Namun demikian demokrasi di desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa tersebut perlu dikembangkan dan diperbarui menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Muhammad Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan dan pasal 1 ayat 2
UUD 45, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun secara sempit sebagai berikut. Yang pertama, secara luas, demokrasi Pancasila ini berarti kedaulatan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saudara-saudara, untuk yang kedua tentang praktek demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu. Ini menurut Meriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa pertama Republik Indonesia Merdeka, yaitu tahun 45 sampai 59, yang dinamakan masa demokrasi konstitusional, yang menonjol peranannya adalah parlemen dan partai-partai. Karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Jadi yang berperan dalam mengatur negara ini adalah parlemen. Kalau sekarang istilahnya DPR RI, misalnya DPR, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ini yang paling dominan, yang paling berperan. Sehingga waktu itu ada Perdana Menteri. Masa kedua Republik Indonesia tahun 59 sampai dengan 65. Yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi Pancasila. Jadi pada tahun 59 sampai 65 dinamakan demokrasi terpimpin. Masa ketiga Republik Indonesia tahun 65 sampai dengan 98 atau pada masa Orde Baru, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Jadi sistem presidensial ini sangat mewarnai pada era Orde Baru. Yang keempat, masa keempat adalah Republik Indonesia 98 sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Karena masa reformasi juga dimulai pada tahun 1998. Yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek-praktek politik yang terjadi masa ketiga Republik Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan tahun 45 sampai 49, implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan
karena pada masa pemerintahan waktu itu masih disibukkan dengan berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia yang ditandai dengan karakter utama. Jadi demokrasi parlementer ini semua elemen demokrasi ini dapat ditemukan dalam perwujudannya. Karakternya adalah yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kemudian kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisasi pada umumnya sangat tinggi. Jadi kepercayaan masyarakat pada awalnya sangat tinggi. Kehidupan kepartean boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Hal itu dibuktikan dengan sistem banyak partai atau multi partai sistem, sehingga pada saat itu ada sekitar 40 partai yang terbentuk. Sehingga pada pemilu tahun 55 dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kemudian selanjutnya hak-hak dasar masyarakat umum terlindungi. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin tahun 60 sampai 65, ini merupakan masa di mana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasarkan kebijakan pemimpin besar revolusi, dalam hal ini Soekarno. Jadi demokrasi waktu itu kebijakan Soekarno ini sangat dominan. Kemudian yang selanjutnya belajar dari kegagalan demokrasi parlementer yang dianggap liberal, maka Presiden Soekarno mengajukan gagasan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi dalam demokrasi parlementer ini banyak kebijakan-kebijakan atau sistem yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga Bung Karno waktu itu punya gagasan demokrasi ini disesuaikan dengan kondisi bangsa kita. Ciri yang muncul pada masa itu antara lain mengaburkan sistem kepartean. Jadi kepartean tidak begitu nampak dan tidak begitu berperan, bahkan tidak berperan. Kemudian peranan DPR GR. Nah, dulu DPR ini dalam demokrasi terpimpin ini namanya DPR gotong royong. Sebagai lembaga legislatif yang sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Selanjutnya basic human rights sangat lemah, di mana Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakannya atau mempunyai keberanian untuk menentangnya. Jadi yang menentang tidak sesuai dengan kehendak kepala negara ini dengan mudah disingkirkan. Kemudian masa puncak dari semangat anti kebebasan pers dibuktikan dengan berlangsungnya harian Abdi dari Masyumi dan harian pedoman dari PSIN ini di Bredel atau di Brangus. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demokrasi pada pemerintahan Presiden Soeharto
mulai tahun 66 sampai dengan Orde Baru selesai tahun 98. Pelaksanaan demokrasi memberi gejala antara lain rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah ada kecuali di tingkat daerah. Jadi kekuasaan eksekutif ini rotasinya tidak ada kecuali di daerah. Menteri-menteri, pergantian menteri ya 5 tahun baru bisa diganti. Kemudian rekrutmen politik tertutup. Selanjutnya pemilu masih jauh dari semangat demokrasi. Dan yang D, basic human rights sangat lemah, hampir sama dengan pemerintahan sebelumnya. Orde reformasi sejak 98 sampai sekarang. Gambaran mengenai perjalanan demokrasi di masa reformasi dapat kita ketahui dari naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP tahun 2005 sampai dengan 2025. Dalam naskah tersebut dinyatakan tentang kondisi pembangunan demokrasi sebagai berikut. Perkembangan demokrasi sejak tahun 98 sampai dengan proses penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah konsolidasi demokrasi. Kemudian adanya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi masa-masa selanjutnya. Jadi dengan pilihan langsung presiden ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan demokrasi selanjutnya. C. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumusnya format hubungan pusat dan daerah yang baru, yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Berikutnya, perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan tentara nasional dengan kepolisian terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak dalam kehidupan politik dan dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasikan masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik. Secara teoretik dapat dikatakan bahwa semakin banyak prinsip demokrasi dijalankan, maka semakin demokratis negara tersebut. Dan sebaliknya, semakin banyak prinsip demokrasi ditinggalkan, maka semakin jauh negara tersebut dari kriteria demokrasi. Mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan mengukur berapa jauh variabel dan atau indikator yang pada dasarnya merupakan prinsip demokrasi itu dijalankan di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, untuk materi malam hari ini saya cukupi sekian dan selanjutnya untuk menghadapi ujian tengah semester minggu depan, saudara-saudara untuk mempelajari lagi materi-materi kewarganegaraan ini dengan lebih lebih mendetail sehingga saudara-saudara nanti di dalam pelaksanaan
UTS itu saudara bisa melaksanakan dengan baik dan mohon dapatnya para mahasiswa untuk mengikuti ujian tengah semester ini tepat waktu karena jadwalnya sudah disampaikan pada saudara-saudara mahasiswa. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.